Shalom. Salam Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang saat ini juga bergabung di dalam link Zoom GBI Jakarta Family Church di rumah-rumah. Puji syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tiada pernah henti kita terima hari lepas hari. Saya berterima kasih untuk orang tua rohani kami di tempat ini. Ada Pak Totong bersama Ibu Alin, ada Pak Michael, Bu Reni, juga ada Pastor Gama sebagai pemimpin-pemimpin yang terus tidak hentinya berdoa bagi kita semua tentunya, untuk kita tetap kuat dalam Tuhan, untuk kita tetap ada dalam tracknya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan, terambil dari Kejadian 47 ayatnya 27 sampai 31, mohon bantuan multimedia untuk menayangkannya. Kejadian 47 ayat 27 sampai 31. Iya. Kan saya bacakan 47 ayat 27. Kejadian 47 ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Berikutnya. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku, janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku, maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan tekun, dengan rajin, dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, akan melakukan dalam kehidupan setiap kita setiap hari. Bapak Saudara, tema hari ini yang kalau saudara suka temanya adalah miliki pandangan yang jauh ke depan. Bapak Saudara, Kejadian 47 yang bicara mengenai bagaimana Yakub ini akhir dari cerita kehidupan Yakub di masa tua. Ketika ajal sudah menjemput, sudah di masa tuanya yang renta dan ajal sebentar lagi menjemput, ada satu keinginan Yakub yang disampaikan kepada Yusuf putranya, bahwa Yakub tidak mau dimakamkan di Mesir, tapi harus kembali ke tanah leluhurnya. Kita tahu bagaimana Yakub, kehidupan Yakub sebelumnya. Yakub ini banyak hal yang istilahnya jalan hidupnya tidak lurus-lurus. Hidupnya pun tidak baik-baik. Berliku-liku. Karakter dan sifatnya pun itu dipengaruhi dari orang luar ibunya. Sehingga kehidupannya selalu ada dalam pasang surut. Tidak selalu dalam keadaan bahagia, tetapi Tuhan bawa dia juga kepada sesuatu yang berada namanya ujian pencobaan dalam hidup. Ya, saya rasa kita semua sudah tahu. Saya tidak perlu istilahnya menceritakan lagi karena semua sudah tahu mengenai kehidupan Yakub kurang lebihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan setiap kita. Tuhan mau ingatkan, ya, di tengah-tengah ketegangan dunia yang terjadi sekarang ini, ya, saya tidak membahas soal perang Israel dengan Hamas, tetapi yang mau saya sampaikan adalah ketegangan-ketegangan ini akan mungkin berlanjut lebih panas lagi dan ini bisa melebar kemana-mana. Ketika saya berada di Israel kemarin dalam konvokasi, sekali lagi saya terima kasih untuk dukungan
Bapak Gembala, para pemimpin di tempat ini dan juga seluruh jemaat. Ketika saya boleh berada di konvokasi di Israel 11 hari, mendapatkan banyak hal yang dari Tuhan. Bahkan ada sesuatu yang 10 tahun, dari tahun 2013 ketika saya pulang dari Amerika, dalam balikan ke Indonesia dengan Back for Good, 10 tahun saya berada di padang gurun, melayani tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan yang saya inginkan. Tapi kemarin Tuhan bukakan pintu itu. Tuhan bukakan sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan bahwa kita ini sedang masuk yang namanya masa peperangan. Bukan kebetulan Israel lagi perang dengan Hamas, bukan. Tetapi Tuhan sedang membawa kita kepada masa peperangan dalam masa yang baru. Belum lama ini kita merayakan Rosh Hashanah, khususnya untuk orang Yahudi. Ya, 5784 pedalet itu, ya, ada pintu, ada gambarnya sebagai mulut. Tuhan menyampaikan begini. Ada sesuatu yang baru yang tidak sama seperti apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Baik kehidupan dalam rumah tangga, bagi pekerjaan, dalam usaha, baik dalam pelayanan, dalam apa yang kita kerjakan dalam gereja, itu sudah tidak sama situasinya. Ada musim baru yang dimana Tuhan mau bawa kita kepada hal-hal yang belum pernah kita pikirkan, tapi Tuhan bawa. Tuhan sampaikan bahwa doa-doanya gak sama lagi. Pujian penyembahannya udah gak sama lagi. Cara kita menyembah Tuhan pun bukan cara menyembah yang biasa lagi. Karena ini kita masuk dalam masa, dalam global, kesulitan global di seluruh dunia. Jadi kita sebagai orang-orang yang masuk, ditempatkan oleh Tuhan, oleh dalam perancangan yang besar, Tuhan mau menempatkan kita ini bukan menjadi orang-orang yang biasa. Bukan main istilahnya ada sedikit masalah terus ngambek, sedikit masalah terus menggerutu, terus ada pergumulan terus kemudian langsung jauh dari Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan mau membawa kita pada masa yang lebih besar lagi. Seperti apa yang dilakukan oleh Yakub. Di masa hidupnya dia tetap percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik untuk masa depannya, masa depan keluarganya. Di tengah-tengah dunia yang begitu tidak menjanjikan, baik secara keuangan, baik juga perusahaan ataupun pekerjaan bisnis, yang apalagi kita ini masuk dalam masa penantian pemilihan presiden. Semua orang sedang menunggu. Siapa nih menjadi presiden? Semua orang sedang menanti. Kira-kira siapa nih? Kalau masih seperti Jokowi, oke. Pembangunan bisa terus berjalan. Tetapi kalau seandainya bukan orangnya seperti itu. Jadi semua orang sedang menunggu. Jadi kita ini masa dalam penantian di mana Tuhan mau bawa kita nih lebih fokus lagi. Tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik di depan. Tapi seringkali iblis menghadang segala, membuat kita tidak percaya, membuat kita ini kadang-kadang ragu. Benar gak sih janji Tuhan itu ada? Saudara, kekristenan itu bicara janji yang pasti. Kekristenan berbicara kepastian. Kita yang mengikut Kristus tidak ada yang namanya kebetulan. Amin. Tidak ada yang namanya kebetulan ketika kita mengiring Tuhan. Tetapi semua yang di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita masuk namanya kepastian. Tidak ada lagi namanya keraguan. Hidup Kristen, saudara, adalah hidup yang memiliki kepastian akan hari depan. Amin. Saudara percaya bahwa hari depan saudara penuh kepastian? Bahwa masa depan saudara adalah masa depan yang penuh pengharapan? Bahwa keluarga saudara, usaha saudara, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara
akan diberkati Tuhan lebih lagi? Maka perlu itu kita miliki. Keyakinan dan kepastian akan pengandalan kita akan Tuhan itu harus lebih lagi porsinya. Tidak bisa sama seperti yang sebelumnya. Harus bertambah dan bertambah akan keyakinan kita kepada Tuhan. Walaupun secara kenyataan banyak tantangan yang terjadi dari hari yang kita lalui. Setiap hari pasti ada masalah. Tetapi itu bukan menjadi persoalan ketika kita tahu ada pembela kita. Kita tahu ada penolong kita. Kita tahu ada sahabat yang sejati atas hidupan kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, hidup Kristen memiliki kepastian akan hari depan. Kenapa saudara? Jawabannya karena Kristus memberikan kepastian bahwa kita akan terus naik. Betul bahwa hidup ini bukan tanpa masalah. Tetapi janji Tuhan katakan bahwa hidup kita terus naik dan bukan turun. Saudara mau terus naik apa mau turun? Terus naik tentunya. Ketika kita memahami dan kita mengambil sesuatu yang positif dari apa yang Tuhan sampaikan, bahwa kita akan terus dibawa naik. Naik bukan pengertian bahwa secara materi saudara akan cepat kaya, bukan. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita, naik yang dimaksudkan inilah naik dalam segi kedewasaan rohani dalam menghadapi masalah. Saudara bisa punya uang, saudara bisa punya jabatan, tetapi kalau saudara tidak punya mental yang kuat, dewasa rohani yang tidak kuat, menghadapi masalah sangat ringkih saudara. Mudah emosi, mudah mengucapkan kata-kata kasar kepada orang bawaan saudara. Betul? Gampang tersinggung, merasa bahwa kita punya uang, jadi nggak bisa disenggol kiri dan kanan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Kristus akan memberikan kepastian bahwa kita akan terus naik ketika, perlu dicatat saudara, ketika kita mendengarkan perintah Tuhan Allah kita dengan setia. Ketika kita dengan setia dengar-dengaran firman Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan kita pada suatu hikmat yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain untuk bisa terus naik. Apapun sekarang profesi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang mungkin sedang studi, yang melayani, apalagi tahun ini, tahun ke depan kita punya masa, kalau gembala sidang kita bilang ini ada cuma masa tinggal 9 tahun 3 bulan untuk mencapai namanya amanat agung itu. Masa yang singkat. Gembala sidang kita dalam kesempatan pertemuan menara doa pelayan jemaat mengatakan, saya akan habis-habisan. Ketika saya mendapatkan perkataan ini sangat mengganggu. Harta habis-habisan itu mencakup banyak hal saudara. Dari apa yang kita miliki, waktu yang kita miliki, semua yang kita miliki, kita mau prioritaskan, kita berikan untuk apa yang Tuhan mau. Bapak Saudara, hal yang kedua, kenapa hidup Kristen memiliki kepastian akan hari depan? Karena Kristus Tuhan memberikan kepastian bahwa kita akan selalu mendapatkan yang terbaik. Betul, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hanya memberikan hal-hal yang menyenangkan. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada masa, ada musim di mana Tuhan bawa kita di kebun buah-buahan. Kita berada di kebun buah-buahan, menikmati berkat, menikmati kebahagiaan, menikmati segala sesuatu yang kita rindukan. Tetapi ada masa, ada musim Tuhan izinkan bahwa kita masuk yang namanya padang gurun. Kenapa? Supaya Tuhan melihat. Tuhan mau melihat sejauh mana kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan. Apakah ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, ketika rumah tangga kita dalam keadaan oke-oke aja, usaha kita dalam keadaan baik-baik saja, dan kemudian kita katakan Tuhan itu baik,
God is good. Namun ketika masalah datang, rumah tangga masalah, usaha ada masalah, kemudian timbullah persungutan, timbullah kemalasan untuk datang berdoa, baca firman, menyembah Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan yang terbaik atas hidup kita, tetapi Tuhan juga izinkan yang namanya proses itu terjadi. Minggu lalu Pastor Gama menyampaikan bagaimana di tempat ini, bahwa setiap orang akan mengalami namanya proses, betul? Dan dalam proses itu tidak ada yang enak. Semuanya perlu namanya kekuatan. Dan kekuatan itu bukan beroleh dari apa yang kita peroleh dari kita makan banyak, minum susu yang banyak, vitamin yang banyak, bukan. Tetapi kekuatan itu kita peroleh ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, dalam keintiman dengan Tuhan. Maka ada jamahan Tuhan, ada kekuatan Tuhan diberikan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa hidup Kristen memiliki kepastian akan hari depan? Jawabannya adalah karena Tuhan memberikan kepastian bahwa pada akhirnya kita akan melihat mukjizat. Saudara, tidak selamanya Tuhan membawa kita itu masuk dalam padang gurun. Enggak selamanya. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini pasti mengalami namanya padang gurun. Betul? Apa ada yang belum mengalami padang gurun? Boleh tunjuk tangan? Kalau ada, biar kita doakan. Enggak ya, saudara. Saya percaya bahwa setiap kita, termasuk saya, pernah mengalami namanya padang gurun kehidupan. Artinya proses kehidupan. Tetapi proses kehidupan itu jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Seperti kalau saudara pernah mendengar dan membaca kisah Ayub. Ayub itu orangnya, kata firman Tuhan, orang apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan mencatat bahwa Ayub ini orang yang terkaya di belahan timur bumi waktu itu. Jadi kayaknya nggak tanggung-tanggung. Tetapi Tuhan izinkan dia masuk dalam masa padang gurun itu. Dia masuk dalam ujian itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang sesaleh yang namanya Ayub, yang dikatakan orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Pada akhirnya di ayat 42 katakan, selama ini aku mengenal Tuhan dari kata orang. Tetapi sekarang aku baru mengenal. Jadi saudara, enggak jaminan kita ini datang ke gereja rame-rame sudah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi harus melalui suatu proses. Katakan proses. Nah, proses yang Tuhan izinkan jangan kita menolak. Jangan kita mengeluh. Jangan kita lari dari apa yang Tuhan tetapkan. Karena dalam proses itu Tuhan mau menunjukkan kebesaran kuasa-Nya. Tuhan mau menunjukkan siapa Dia yang kita sembah. Dalam proses itulah Tuhan mau menunjukkan kebesaran kuasa-Nya. Sebagai bapa yang tidak pernah tinggalkan anaknya. Kita anak-anaknya. Betul gak? Dia bapa yang benar-benar kita akui selama ini sebagai bapa yang tak pernah tinggalkan kita. Maka lihat dalam proses itu. Betul gak saudara menyembah Allah yang benar? Betul gak penyembahan saudara atau penyembahan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Itu akan terlihat dari hasil proses itu. Amin. Kemudian, kenapa pertanyaannya? Hidup Kristen memiliki kepastian akan hari depan. Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus memberikan kepastian bahwa kita akan melihat janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Mazmur 118 ayat 9 katakan, lebih baik berlindung pada Tuhan
daripada percaya kepada bangsawan, artinya manusia. Saudara, hidup ini pilihan. Tuhan kasih pilihan kepada kita, mau jadi berhasil dalam Tuhan, mau hidup benar dalam Tuhan, mau hidup dalam segala kelimpahan Tuhan. Saya sekali lagi tidak bicara hanya materi, tetapi semua yang ada di dalam kehidupan kita, keluarga kita, itu semua dalam jaminan pengontrolan Tuhan. Dalam kendalinya Tuhan. Tidak ada satupun persoalan di dalam kehidupan kita tanpa di luar kontrolnya Tuhan. Ketika masalah terjadi, Tuhan kontrol itu. Tuhan gak tinggal diam. Cuma Tuhan mau melihat kedewasaan rohani kita dalam mengenal Tuhan, menyembah Tuhan sebagai pribadi yang utuh. Sejauh mana saudara boleh menyembah Tuhan? Bukan penyembahan yang menurut manusia itu baik. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Artinya, bukan cara penyembahan yang saudara lakukan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hidup kita sebagai penyembah di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan cari. Adakah ditemukan di Tuhan tempat ini orang-orang benar, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang hidup dalam ketaatan Tuhan, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan selalu, apapun persoalannya, Tuhan cari itu di tengah-tengah gerejanya. Tuhan cari di tengah-tengah keluarganya. Bapak saudara, tetap pegang janji Tuhan. Karena dalam janji-janji Tuhan, walaupun mungkin kadang-kadang ya ada timbul rasa tidak sabar, ada timbul rasa ingin cepat. Saya alami banyak hal, terutama ketika saya mengawali pernikahan saya dengan istri saya yang cantik duduk di belakang. Mendapatkan seorang putra, mana dia, Ikel? Iya, di sana duduk. Saya memiliki kelemahan, saudara. Karena banyak dulu kejahatan-kejahatan, kenakalan-kenakalan yang saya lakukan, tambah lagi seringkali saya udah hampir mati di tahun 90, dan banyak obat yang masuk dalam tubuh sehingga maaf kita dewasa, saya punya sperm itu di bawah rata-rata, bahkan dokter mengatakan ini sulit untuk dapat anak. Tapi saya tidak melihat yang namanya keadaan. Saya tidak melihat yang namanya masalah. Saya melihat Tuhan saya lebih besar. Tuhan saya dahsyat. Tapi ternyata Tuhan gak sampai situ. Dibawa saya dalam suatu masa penantian. Dua hamba Tuhan yang punya karunia nabi menyatakan hal yang sama, bahwa kamu akan dapatkan anak. Dan secara spesifik itu anak laki-laki. Menanti saudara, menanti 5 tahun. Sempat keguguran. Sampai saya bilang, Tuhan benar gak sih? Nah saudara, ini pasti kadang-kadang terjadi nih. Ketika kita menunggu janji Tuhan, kadang-kadang nih setan, iblis seringkali membuat sesuatu gertakan atau sesuatu yang membuat kita akhirnya tidak percaya lagi atas apa yang Tuhan janjikan. Namun pada suatu siang, setelah saya berdoa dalam kesempatan dalam hadirat Tuhan, Tuhan sampaikan sesuatu, apa yang telah aku sampaikan, apa yang telah aku janjikan, itu yang akan kuberikan. Jadilah Ikel. Bahkan ketika dia di usia 8 bulan di kandungan, saya lagi melayani, ada seorang ibu-ibu yang ada kerasukan setan. Jadi sampai Tuhan bicara sesuatu untuk dia.
Demikian juga nama. Nama pun bukan dari saya. Namanya Yeskel itu dari Tuhan beri. Dalam suatu doa, Tuhan kasih ini anak. Jadi begini saudara. Kadang ketika kita menunggu janji Tuhan, itu ada banyak cara iblis itu mencoba untuk menghentikan semua itu. Membuat kita dengan cara-cara yang membuat kita nih, Tuhan itu gak ada. Tuhan itu bohong. Gak mungkin. Buktinya gak terjadi. Udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Gak ada tuh. Tapi ketika kita menetapkan hati kita, ya, kita ini manusia, Tuhan tahu. Ya. Yang namanya ada keraguan Tuhan tahu. Tapi Tuhan gak pernah membuat itu satu jadi perhitungan. Oh, karena kamu gak percaya, udah. Janji itu tidak tergenap. Enggak. Kita sadar bahwa ada hal yang perlu kita perbaiki. Janji Tuhan itu tergenapi. Dan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah saudara, lanjut bahwa Yakub memiliki pandangan jauh ke depan. Bahwa hidupnya bukan hanya berakhir di tanah perbudakan. Nah demikian juga seperti kita saat ini. Kita ini ada di dalam masa-masa penantian. Mungkin karena ada yang saudara gumulkan, saya tidak tahu. Yang tahu hanyalah saudara dan Tuhan. Pergumulan yang saat ini saudara hadapi, Tuhan dan saudara yang tahu. Enggak ada orang yang tahu, kecuali kalau saudara ngomong. Ya. Tetapi coba lihat bagaimana Yakub melihat ke depan. Belajar bagaimana Yakub melihat situasi dan keadaan tidak bisa menghambat dia untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa janji yang Tuhan telah tetapkan Yakub atau Israel melalui kehidupannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu terjadi. Nah Tuhan mau membawa kita masa-masa ini untuk punya fokus yang seperti itu. Dalam masa tahun baru atau di tahun yang Peidalet ini, Tuhan minta membawa kita kepada refokus kembali. Ayo, fokusnya ayo kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau bilang, padahal gimana sih? Saya udah fokus, apalagi yang kurang fokus. Kadang fokus kita tuh meleset Bapak Ibu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun meleset. Saya nggak tahu, udah berapa lama saudara berdoa untuk sesuatu yang sedang saudara gumulkan. Saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara sedang naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin pagi ini saudara berdoa minta sesuatu sama Tuhan supaya Tuhan lakukan suatu perkara yang besar. Saya nggak tahu, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi pagi hari ini, bukan suatu kebetulan, Tuhan mau mengingatkan kita untuk fokus kembali atas apa yang Tuhan telah janjikan atas hidupmu. Tuhan menetapkan atas hidup kita tuh nggak main-main, nggak cuman sedikit hal yang kecil. Tuhan membuat sesuatu perkara yang besar atas kehidupan kita tuh untuk yang lebih besar lagi. Bukan hanya untuk diri kita, tapi Tuhan mau membawa kita untuk sesuatu yang besar. Katakan sesuatu yang besar. Apa itu? Kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita memberkat diri jiwa-jiwa. Tujuan Tuhan menetapkan kita di dunia ini cuma satu hal. Bukan sekedar berkat itu saja Bapak Ibu Saudara. Berkat gampang. Seringkali begini loh, ada suatu cerita, ya kita tuh sering ngalamin, wah kalau orang disembuhkan, ya orang doa disembuhkan dan terjadi mukjizat, wah buat kita tuh spektakuler. Ada masalah yang dibukakan, kemudian selesai masalahnya, spektakuler. Wah Allah itu hebat, Allah itu luar biasa, Tuhan itu baik, Yesus baik. Di sorga, malaikat itu cuma bisa ketawa. Ini masalah yang kayak gini sih masalah kecil. Enggak begini mainannya. Tuhan menempatkan kita untuk sesuatu yang besar, bukan sekedar untuk hal yang ini. Tetapi Tuhan menetapkan kehidupan kita melalui setiap A, B, C, dan E dan seluruhnya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan.
Itulah tujuan utama Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Soal kebutuhan materi dan segala macam, Tuhan gak pernah tinggalkan kita, saudara. Betul, walaupun mungkin ya tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi itu semua bisa terjadi ketika kita bersepakat dengan Tuhan. Masuk dalam apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu melalui keintiman. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat memiliki pandangan yang jauh ke depan? Yang pertama adalah kita harus beriman dan percaya bahwa kita beserta keturunan kita adalah menerima kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Saya mau setiap kita sama-sama dengan saya katakan begini. Ini visi yang Tuhan berikan bagi gereja kita, GBK Subroto, bahwa tahun ini adalah tahun bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Saya mau mengajak setiap kita sama-sama mendeklarasikan. GBI, Jakarta Family Church, bangkit dan menjadi pemenang. Ya, sama-sama ya. Kemudian terakhir, yes I can. Ya, yes I can. Ya, saya bisa. Oke, hitungan ketiga, 3, 2, 1. GBI Jakarta Family Church, bangkit dan menjadi pemenang. Yes I can. Wah, kurang kompak. Kayaknya kurang percaya diri. Coba sekali lagi, coba lagi. Ayo. 1, 2, 3. GBI Jakarta Family Church, bangkit dan menjadi pemenang. Yes I can. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Saudara, harus punya keteguhan, keyakinan. Jangan memble kata orang. Jangan letih lesu kayak orang minum kurang tenaga. Tapi harus di masa-masa yang keras ini, masa-masa yang sulit ini, porsi kita dalam mencari Tuhan harus semakin bertambah-tambah. Harus semakin bertambah-tambah, tidak berkurang. Seperti Yakub yang beriman bahwa suatu saat seluruh keturunan akan kembali ke tanah perjanjian, maka demikian pun dengan kita, kalaupun hari-hari ini kita sedang menghadapi tantangan, jangan menyerah. Jangan putus asa. Mari fokuskan pandangan mata rohani kita kepada Tuhan. Secara benar tentunya, dengan penuh yakinan bahwa ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Meskipun memang kalau saat ini kita sedang dalam padang gurun penderitaan yang berat, tetapi mari kita tetapkan dalam hati kita. Ya, ketika kita menerima firman, bukan pikiran yang sepakat, tapi buat hati yang sepakat dengan Tuhan. Bukan pikiran yang sepakat, tetapi hati yang sepakat dengan Tuhan. Ketika hati kita sepakat dengan Tuhan, maka Tuhan tahu inilah orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan aku dibanding dari apa yang harusnya mereka minta. Seperti Salomo gak minta kaya, Salomo minta hikmat. Tuhan berikan hikmat, tapi hanya hikmat? Enggak. Bahkan kelimpahan-kelimpahan Tuhan berikan. Betul? Saudara, kita harus punya pengharapan yang bahwa seluruh janji-janji Allah pasti digenapi dalam hidup kita. Salah satu janji Tuhan adalah membawa orang percaya, yaitu kita yang ada di tanah perjanjian. Oleh sebab itu jangan sibuk dengan prinsip umum. Nah, ini seringkali begini nih, apalagi emak-emak, ibu-ibu, oma-oma, atau ya itulah. Ya, kita ini sering pakai logika ketika ada hamba Tuhan atau seseorang yang mengatakan, ayo percaya, semua pasti terjadi, ada mukjizat Tuhan. Semua pasti terjadi. Namun jawabannya terbalik. Iya, percaya sih percaya Pak Daniel. Tapi Pak Daniel logikanya yang begini. Saya nggak sekolah cuma SD. Saya nggak punya, udah begini lagi nih. Jalan susah. Kita bicara kepada situasi yang ada dalam diri kita. Tapi kita tidak melihat bagaimana cara Tuhan yang bekerja yang dapat melampaui segala apa yang menjadi kekhawatiran kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepatinya. Apa yang di depan mata bisa berubah,
tetapi yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Bapak Saudara, hal yang kemudian adalah jangan mau diperbudak oleh dosa. Artinya, kita semua punya yang namanya kelemahan. Kita pernah yang namanya berbuat dosa. Apapun itu, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Nggak perlu dibuka di sini, teramai panjang lagi. Ya, setiap kita punya yang namanya kekurangan. Setiap kita punya yang namanya kelemahan. Setiap kita punya yang namanya sifat-sifat buruk. Tetapi jangan itu menjadi alasan membuat kita akhirnya tidak mendekat sama Tuhan. Datang minta ampun. Gembala sidang kita mengingatkan selalu buat kita, setiap hari hidup dalam pertobatan, minta ampun, minta ampun, minta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka setiap hari pun kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Bukan kita nggak percaya bahwa Tuhan telah mengampuni. Ya betul, Tuhan telah mati sekali dan untuk selama-lamanya. Namun setiap hari kita menyalibkan Yesus. Amin, betul? Setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita sering kali menyalibkan Yesus kedua kali. Dalam pengertian apa? Berbuat dosa. Dosa kecil, ini kan dosa kecil Pak Daniel. Dosa putih. Apaan dosa putih? Kera putih ada dalam film. Enggak ada namanya dosa putih. Namanya dosa, ya dosa. Sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Oleh sebab itu, mari sebagai orang yang mengerti, kita harus hidup dalam kelayakan nama Tuhan. Yang terakhir, jangan mau diperbudak oleh dosa. Stop, katakan dosa atas kehidupan kita. Stop untuk sesuatu yang salah. Tapi kita berkata sama Tuhan, Tuhan, ini aku. Perbaharui aku menjadi manusia yang baru untuk masuk dalam setiap apa yang Tuhan telah rancangkan atas hidupanku itu terjadi. Saudara melihat mungkin ada hal yang tidak secara manusia sulit untuk diselesaikan. Apakah itu? Saudara, saya tidak tahu, tapi saudara yang tahu. Mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena masalah rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, masalah yang lain. Mari, ini tahun di mana Tuhan buka pintu untuk kita semua. Dan tahun ini adalah tahun juga Tuhan mengingatkan kita mengenai mulut. Jadi jangan sembarangan. Mengeluh itu sembarangan. Mengeluh itu tidak baik. Mengeluh itu tidak disukai Tuhan. Tetapi belajar mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Doa-doa yang kita lakukan tidak sama. Doa yang kita lakukan ketika kita ada masalah, bukan berdoa untuk masalah itu, tapi minta Tuhan, apa yang harus saya doakan untuk masalah itu. Ketika kita menyembah Tuhan, bukan kita menyiapkan lagu-lagu yang baik, tetapi tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau sukai untuk aku naikkan pujian itu bagimu. Ketika kita mengawali, kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, melalui pujian, melalui doa itu, maka Tuhan akan membuat kita mengalir, membawa sesuatu dalam yang terbaik dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya mengundang untuk WL dan Singer memusik untuk bantu saya. Ketika saya di Israel di hari pertama, tiba-tiba Tuhan bicara untuk saya dan menyampaikan satu lagu, yang lagu ini semua sudah tahu. Ke depan kita nggak tahu, hari-hari besok pun kita nggak tahu. Tapi seperti Musa yang berkata kepada Tuhan, bila Tuhan tidak besertaku, aku tidak akan melangkah. Jadi hidup kita tentukan hari ini, aku tidak akan melangkah Tuhan, kalau Tuhan tidak memimpinku. Memimpin keluargaku, memimpin pelayananku, apapun itu. Silakan. Takut, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkah.
setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pimpin langkahku, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan. Beri kami kemampuan, berikan kami kuasa untuk dapat memahami, mengerti, sepakat dari hati kami untuk mengerti, untuk melakukan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Walaupun mungkin dengan keterbatasan kami sulit Tuhan. Mungkin seringkali kami berbantah-bantah. Tapi biar pagi hari ini Tuhan, dengan kekuatan Roh-Mu ya Bapa yang mengalir atas setiap kami, dan kekuatan firman yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, buat kami Tuhan untuk dimampukan untuk tetap percaya dengan penuh melihat masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Walaupun dunia bergetar, walaupun dunia bergoncang, tapi kami tetapkan hati kami dalam perjanjian, dalam kasih Tuhan. Kami tetapkan langkah kami tetapkan hati kami tetapkan iman kami untuk tetap kami melangkah di dalam Tuhan. Dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukan dalam ketaatan yang tidak pernah pudar dalam kehidupan kami. Kami mau terus berjalan dalam Roh-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Apapun persoalan mereka, apapun tantangan yang mereka hadapi. Dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam sekolah anak-anak mereka. Bahkan apapun Tuhan yang saat ini anak-anak-Mu hadapi. Baik yang ada di gereja-Mu, bahkan juga yang ada di rumah-rumah. Mungkin mereka yang sedang sakit, Bapak hamba-Mu berdoa, meminta, memohon. Belas kasihan Tuhan turun atas setiap mereka. Lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Dan mulai hari ini Tuhan, biar mereka boleh terus memfokuskan setiap mata rohani mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Melalui keintiman, melalui doa pujian, penyembahan yang sungguh-sungguh benar, yang lahir dari pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami, atas gereja-Mu tempat ini, bahkan atas para pemimpin kami. Terus Tuhan, karya-Mu dinyatakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, doa ucap syukur, haleluya, amin.